Lisa, bagian 26, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sa, kita pulang yuk. Kamu terlihat kacau sekali. Karin mengajak Lisa pulang. Aku ingin di sini saja, Kay. Aku harus tahu keadaan Saga, jawab Lisa. Sa, aku telah menyimpan nomor handphone Erika. Kita bisa menanyakan keadaan Saga darinya dengan aku ya. Saga sudah dalam penanganan dokter. Dan ada Erika yang akan menjaga dan merawatnya. Jadi kamu harus pulang, mandi, mengganti pakaianmu dan istirahat. Apakah kamu akan seperti ini? Lihat dirimu. Kamu terlihat kacau sekali, ujar Karin. Lisa hanya mengembuskan nafas panjang. Kamu tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Lisa masih terdiam membisu. Matanya yang sayu menatap kosong lantai rumah sakit yang dingin. Sa, setengah memaksa Karin menarik tangan Lisa. Karin tidak ingin melihat sahabatnya larut dalam kesedihan. Sudah pasti Lisa akan merasa sangat bersalah telah membuat Saga celaka. Trauma yang Lisa alami belum lagi hilang saat ia harus kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan lalu lintas. Dan Lisa kembali harus berhadapan dengan peristiwa yang hampir merenggut nyawa Saga. Sejenak Lisa terlihat ragu-ragu, tatapan matanya kosong. Tidak lama kemudian ia bangkit dari duduknya. Lisa dan Karin berjalan meninggalkan rumah sakit. Keduanya tidak peduli dengan tatapan aneh dari para pengunjung rumah sakit yang tertuju kepada mereka, khususnya Lisa, yang terlihat kusut dengan baju penuh dengan bercak darah. Kamu istirahat di rumah. Aku akan memberitahu Ibu Karmita kamu mengalami kecelakaan ya, kata Karin. Aku rasa aku baik-baik saja, Kay. Aku masih bisa bekerja, sahut Lisa lirih. Ya Tuhan, Sa, jangan keras kepala. Kamu masih syok. Bagaimana kamu bisa bekerja dengan keadaanmu yang seperti ini? Sudahlah, lebih baik kamu istirahat di rumah. Tenangkan dirimu terlebih dahulu. Lisa terdiam. Ia mulai merasa sesak nafas. Melihat sahabatnya menunjukkan gelagat yang tidak baik, Karin meminta Lisa untuk menarik nafas dan segera memakai inhalernya. Lisa pun segera memakai inhalernya. Dengan begitu, ia tidak akan lagi merasa kesulitan bernafas. Lisa mengalami syok dan kelelahan yang bisa memicu penyakit asmanya kambuh. Setelah menghirup beberapa kali inhalernya, Lisa merasa tenang dan berusaha untuk memejamkan matanya. Lihat keadaan Lisa membuat Karin menjadi sedih. 2 kali Lisa mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Setelah ia sembuh akibat penganiayaan adiknya sendiri yang mengakibatkan ia harus dirawat di rumah sakit, dan sekarang ia mengalami kecelakaan dan Saga terluka parah karena ingin menyelamatkan dirinya. Karin tahu perasaan Lisa saat ini. Ia pasti merasa sangat sedih dan juga terpukul dengan kejadian yang berturut-turut menimpanya. Dan setelah mengantar Lisa pulang, Karin kembali lagi ke rumah mode untuk memberitahu Ibu Karmita mengenai keadaan Lisa. Lisa yang merupakan karyawan kesayangan Ibu Karmita tentu saja mendapatkan perlakuan istimewa pemilik tunggal butik rumah mode itu. Ibu Karmita memberi izin Lisa untuk istirahat di rumah sampai ia sembuh. Bahkan Ibu Karmita meminta Karin untuk menemani Lisa di rumah. Dan tentu saja dengan senang hati Karin mengikuti perintah ibu bosnya itu. Karin akhirnya kembali ke rumah Lisa. Dalam perjalanan ke rumah Lisa, tiba-tiba handphone Karin berbunyi. Karin segera menepikan mobilnya di tempat yang aman. Erika. Karin melihat nama Erika di layar handphonenya. Halo, sapanya kemudian gugup. Karin, ya ini aku. Ada apa Erika? Apakah sudah ada kabar mengenai keadaan Saga? Tanya Karin mendadak merasa cemas. Ia merasa gugup. Ya, jawab Erika lirih. Aku hanya ingin memberitahumu hasil pemeriksaan dokter. Saga mengalami trauma berat di tulang belakangnya. Ya Tuhan,
Karin menutup mulutnya. Samar-samar Karin mendengar Erika terisak-isak di ujung telepon. Erika, Karin memanggil nama Erika yang tiba-tiba terdiam dan hanya terdengar isak tangis di sana. Dokter mengkhawatirkan Saga akan mengalami kelumpuhan pada bagian pinggang ke bawah. Suara Erika bergetar. Karin syok mendengar kata-kata Erika. Ia tidak tahu harus bicara apa. Mendadak lidahnya terasa keluh. Wajah Lisa tiba-tiba menari-nari di pelupuk matanya. Bagaimana ia harus menyampaikan berita ini kepada Lisa? Ya Tuhan, Karin merasa dalam situasi yang sulit. Erika, are you okay? Tanya Karin. No Karin, mendengar kemungkinan ia akan mengalami kelumpuhan, aku merasa seperti mimpi. Bagaimana semua ini bisa terjadi kepada Saga? Kita akan segera menikah. Tapi melihat keadaan Saga yang seperti ini, apakah pernikahan itu masih bisa dilakukan? Karin terdiam. Erika, pemeriksaan dokter bisa saja belum final. Mereka masih harus melakukan observasi. Tidak, Karin. Saga sudah dipastikan akan mengalami kelumpuhan. Mengingat banyak kasus serupa dan kebanyakan mereka mengalami kelumpuhan, potong Erika meyakinkan Karin. Setiap kasus kecelakaan tidaklah sama, Erika. Tergantung parah atau tidaknya trauma atau luka yang dialami korban. Tidak semua orang yang mengalami trauma pada tulang belakangnya akan mengalami kelumpuhan. Karin berusaha menghibur hati Erika. Ia bisa merasakan apa yang sedang gadis itu rasakan saat ini. Hati Erika pasti terasa hancur saat ini mengetahui calon suaminya mengalami kecelakaan dan sudah dipastikan akan mengalami kelumpuhan. Siapapun wanita di belahan bumi ini pasti akan merasa sangat sedih mengetahui orang yang ia cintai mengalami kejadian yang buruk. Dan bukan sesuatu yang mudah untuk menerima kenyataan pahit ini. Dibutuhkan hati yang besar dan juga keikhlasan dalam menerima cobaan yang berat ini. Kamu harus kuat, Erika, demi Saga. Kata Karin mencoba menghibur hati Erika. Ya, apapun hasilnya nanti, aku harus siap menerima kemungkinan terburuk sekalipun. Baiklah Karin, aku harus pergi untuk menemui dokter. Baiklah, apapun perkembangan keadaan Saga, beritahu aku ya. Baik, aku akan menutup teleponnya sekarang, kata Erika. Karin menutup teleponnya sejenak. Ia terdiam. Hatinya mendadak gelisah. Entahlah, ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan setelah bertemu Lisa nanti. Lihat keadaan yang seperti itu saja sudah membuatnya merasa sedih. Lisa masih harus mendengar berita buruk ini. Ya Tuhan, Karin benar-benar merasa bingung sekarang. Ia dalam situasi yang serba sulit. Tetapi bagaimanapun juga ia harus menyampaikan berita ini kepada Lisa. Karena cepat atau lambat Lisa akan mengetahuinya juga. Sambung. Selamat membaca. Terima kasih.